Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Hari ini kita di depan kandang yang isinya murai batu betina teman-teman ya. Ini murai batu yang saya siapkan untuk indukan-indukan teman-teman ya. Jadi ada pertanyaan ya atau komen dari teman-teman ya di beberapa video saya sebelumnya untuk persiapan murai betina yang akan dijadikan indukannya seperti apa gitu ya. Jadi ini cara saya teman-teman ya. Mungkin setiap peternak itu pasti akan berbeda-beda caranya ya, tetapi dengan tujuan yang sama teman-teman ya. Jadi banyak jalan menuju Roma ya. Oke teman-teman ya. Jadi mempersiapkan burung-burung yang akan dijadikan indukan itu sangatlah penting ya, agar produksinya nanti lancar, agar nanti ketika penjodohan bisa langsung jodoh, sama-sama birahi. Kemudian bagaimana caranya biar nggak ngelemak seperti itu ya, karena kalau ngelemak kita jodohin itu susah sekali untuk produksi teman-teman ya. Jadi kita coba nanti jawab satu persatu teman-teman ya, dan mudah-mudahan cara saya ini bisa masuk logika atau bisa diterima sama teman-teman ya, karena memang ini yang saya lakukan ya. Jadi yang pertama saya lakukan yaitu kalau misalkan betina itu yang jadi calon indukan itu adalah yang masih muda, betina-betina trotol lah atau siapan, umurnya itu mungkin 5-6 bulan gitu ya, itu alangkah baiknya kalau saya umbar seperti ini teman-teman ya. Pengumbaran ini tujuannya banyak sekali teman-teman ya. Jadi yang pertama untuk pengakuran, ketika nanti indukan-indukan betina ini, calon-calon ini itu akan dijadikan sebagai poligami ya. Misalkan jantan 1, betinanya 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi ini cara saya yang pertama itu ya, untuk pengakuran. Jadi sebelum dijodohkan harus diakurkan dulu antar betina. Jadi ketika nanti kita lakukan pindah kandang ternak untuk yang nantinya dijodohkan dengan pejantan, itu si betina tidak berkelahi ya. Jadi dia udah akur gitu. Dan akurnya ini juga diharapkan sampai nanti dia produksi teman-teman ya, dia bertelur sampai telur netes sampai punya anak, diharapkan tidak ada namanya saling ganggu gitu ya. Nah caranya seperti ini teman-teman ya, kita koloni, kita campurkan jadi satu. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua yaitu agar si betina sehat dan tidak ngelemak. Itu teman-teman, karena kandang saya ini tingginya hampir 3 meter ya, 2,8 sekian lah itu ya, 2,8 meter sekian gitu tingginya. Dan untuk lebarnya ini ke belakang itu 1,6, artinya dari kandang dengan ukuran tersebut si burung-burung ini akan bebas berterbangan ya, naik turun seperti olahraga. Ketika dia rajin terbang, naik turun ke kanan ke kiri, itu akan ngebakar lemak teman-teman ya. Jadi walaupun kita full EF, itu kecil sekali kemungkinan lemak ya, tetapi tetap harus kita kontrol untuk pakannya. Kita setting pagi sampai siang, habis sore kita kasih makan lagi, seperti itu ya. Jadi selain anti ngelemak ketika kita koloni seperti ini,
Itu tujuannya juga agar nanti tidak egg bending teman-teman. Egg bending itu kenapa? Karena si betina itu ketika mau bertelur dia nggak bisa mengeluarkan telurnya atau nggak kuat ngedorong telurnya, yaitu efek kurang olahraga teman-teman. Itu kalau logika saya ya, dan itu cara saya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini sebelahnya ini poligami, jantannya 1, betinanya 5 teman-teman. Dia betinanya akur, dan ketika dijodohkan juga sama jantannya udah jodoh 1, jodoh semua teman-teman ya. Jadi nggak ada yang rebutan suami ya. Emangnya orang. Nah, intermezzo teman-teman ya. Jadi itu tujuan saya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya itu kandang koloni ini atau kandang umbarnya ini saya setting juga seperti kandang ternak ya. Ada gelodoknya, ada tangkringannya juga yang dan lainnya lah ya. Dan juga saya sebar sarang teman-teman. Saya sebar sarang ketika usianya menginjak dewasa. Tujuannya agar dia juga berlatih, ketika dia ngelihat sarang, nalurinya pasti akan timbul ya, atau akan muncul seiring bertambahnya usia. Jadi melatih dia. Ketika nanti dijodohkan, harapannya sama-sama birahi, kemudian dia bisa kawin dan langsung produksi gitu ya. Jadi kapan saya menjodohkan gitu? Saya jodohkan itu ketika usianya sudah mapan teman-teman. Atau kita lihat kesehariannya ya. Tetapi patokan saya yaitu usia. Ketika usianya di atas 7 bulan kalau saya. Nah, itu saya lakukan. Selain usia itu saya lakukan penjodohan itu ketika si betina ini sudah sering mainan sarang teman-teman. Dia sering mainan sarang, dan terkadang ketika dia dengar suara jantan berkicau, itu dia ada respon seperti kayak mau ngeleper-ngeleper gitu ya. Jadi sayapnya itu digetar-getarkan. Itu biasanya 7 bulan ke atas itu pasti seperti itu teman-teman ya. Tetapi enggak semua juga seperti itu ya, karena setiap burung itu berbeda karakter ya. Ada yang birahinya cepat, ada yang agak lambat seperti itu. Jadi nanti teman-teman umpamanya mempunyai beberapa calon indukan betina ya, terus pengennya hanya menjodohkan satu saja gitu atau sepasang ya, saran saya walaupun usianya sama, ambillah yang ketika dengar suara jantan merayu atau berkicau itu yang mulai geter-geter sayapnya teman-teman, atau yang sering bawa sarang atau sering mainan sarang di bawah kandang itu ya, di dasar kandang ya, seperti itu ya. Kemudian kemarin juga ada yang nanya soal EF teman-teman ya, pakannya apa gitu biar cepat birahi ataupun nanti cepat atau mudah dijodohkan dengan pejantan ya. Jadi kalau saya karena disiapkan untuk diternak, jadi saya juga biasanya saya samakan dengan settingan yang ada di dalam kandang ternak ya. Jadi saya kasih jangkrik, kemudian ulet Hongkong itu kita banyakin ya untuk yang persiapan seperti ini ya. Tapi juga tetap banyaknya harus ditaker ya, jangan terlalu banyak juga, nanti dia akan rontok bulunya atau mempercepat proses mabung ya. Jadi jangkriknya yang banyak.
ulet hongong tetap kasih, ulet kandang juga boleh, dan bisa juga 2 hari sekali kasih keroto teman-teman, atau 3 hari sekali, nanti teman-teman sesuaikan saja ya. Intinya kita latih ketika dalam posisi persiapan seperti ini. Jadi ketika nanti kita pindah kandang ke dalam kandang ternak, itu sudah terbiasa dengan menu yang sudah biasa di kandang sebelumnya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, yang saya lakukan, yang saya persiapkan untuk proses penjodohan betina-betina yang saya siapkan ya. Untuk sarang juga kemarin ada yang nanya ya, sarang itu bagusnya pakai sarang apa gitu ya, bahan sarangnya. Biasanya murai batu itu lebih suka daun cemara, daun pinus ya, dan saya juga sering kasih ini teman-teman ya. Selain daun cemara sama daun pinus kering itu, saya kasih daun-daun kering yang lain ya, seperti daun pisang kering ya, saya kasih juga. Jadi amparin aja di bawah, amparin di bawah di pojokan itu, nanti dia buat mainan ya, secara alami nalurinya dia itu pasti akan buat mainan dia gitu ya. Ketika dia udah birahi ya, birahinya itu ketika usianya kalau menurut saya sih 7 bulan up ya. Kalaupun terlalu muda dijodohkan dan bisa produksi, bisa teman-teman, udah banyak teman-teman yang mencoba ya. Tetapi ya itu resikonya, kalau terlalu muda hasil anakannya pun menurut saya juga kurang bagus ya, karena burungnya juga kurang mapan ya secara usia. Namanya makhluk hidup, walaupun binatang nggak beda jauh dengan manusia ya, ketika umurnya mapan pasti hasil anak-anakannya juga pasti bagus-bagus ya. Itu logika saya teman-teman ya. Ya nanti teman-teman bisa analisa sendiri mana yang masuk logika, mana yang enggak ya. Dan itu pengalaman saya, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaatnya buat kita semuanya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah setia menonton video saya, yang sudah subscribe, semoga dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman ya, subscribe, like, dan komen, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya ya. Kita bisa saling sharing ya, subscribe itu gratis, kita bisa berbagi pengalaman, semoga pengalaman kita yang kita sharing ini bermanfaat bagi orang banyak ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.